Shalom. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Pagi ini agak sedikit terganggu dengan listrik kita. Tiba-tiba agak mengulah. Daya kita cukup besar 7.700, tetapi kemungkinan besar ada yang koslet, sehingga bolak-balik dari tadi mati. Udah lama dan akhirnya kambuh lagi, berarti belum selesai, masih harus dikerjakan lagi. Dan karena itu mungkin kipas gak hidup dan panas, tetapi saya berharap Bapak Ibu tetap penuh dengan sukacita. Amin. Baik, sekali lagi saya mau menyapa Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pagi ini dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan 18. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Dan karena dua ayat, mari kita membacanya dengan suara yang keras. 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya akan baca ulang untuk kita. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang dua hal utama, yaitu yang pertama yaitu bertumbuh dalam kasih karunia. Bertumbuh dalam kasih karunia. Dan yang kedua adalah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang pertama kita akan berbicara tentang bertumbuh dalam kasih karunia. Yang kedua, bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 4 minggu terakhir, dalam setiap ayat-ayat hafalan kita berbicara tentang dua hal ini. Bertumbuh di dalam kasih karunia, juga di saat yang sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu mungkin masih ingat Filipi 4 ayat 8. Apa yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 8? Jadi saudara-saudara, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Ini berarti berbicara tentang bertumbuh dalam kasih karunia dan juga pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat hafalan kita yang kedua, Bapak Ibu masih ingat? 1 Korintus pasal 3 ayat 17. Apa yang dikatakan di sana? Ada yang hafal?
jika ada orang yang membinasakan bait Allah, apa selanjutnya? Maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ini semua berbicara tentang bertumbuh dalam kasih karunia dan juga bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Yang ketiga, Roma 10 ayat 17. Ada yang ingat minggu lalu? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, ayat hafalan minggu ini ada yang hafal? Ada yang hafal? Kelompok Tanjung Ano mana? Satu orang. Kelompok Tanjung Ano mana? Cuma satu. Bisa hafal kelompok Tanjung Ano? Atau enggak dihafalkan? Hafal enggak? Apa? Hafal, coba. Yakobus 8 ayat 1 sudah salah. Awalnya sudah salah. Yakobus 1 ayat 8 masih salah. Oke, Melati, kelompok Melati ada mana? Hafal? Kelompok Melati? Enggak hafal? Minggu lalu hafal, minggu ini enggak hafal. Oke. Tanjung Sari, kelompok Tanjung Sari hafal ini? Mana anggotanya ini? Timo, Pasilaban, Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendoa hati tidak tenang hidupnya. Masih salah, Pak. Oke. Pada bulan 1 Tina sendiri sebentar, ini kipasnya tidak usah dihidupkan ya, gak usah dihidupkan kipasnya, ini nanti balik-balik terus ini, nggak apa-apa, kita agak panas-panas dulu. Silakan. Betul. Oke. Padang bulan 2 1. Padang bulan 2 apa, Bu? Betul. Lauci. Mana Lauci? Oh, perwakilan. Mana Yuven? Betul. Coba ulang sama-sama. 1, 2 ya. Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sedang mendua hati? Ada yang sedang mendua hatinya? Kalau tubuhnya sedang di sini tapi pikirannya di rumah, sedang mendua hati itu. Kalau tubuhnya di sini tapi pikirannya di kampung, itu mendua hati itu. Jadi coba tanya diri, sedang mendua hati atau tidak? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk semua yang sudah menghafal. Itu baik untuk kita. Itu tandanya kita bertumbuh di dalam kasih karunia dan juga kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita membahas tentang jangan abaikan suara Tuhan. Masih ingat ya Bapak Ibu? Jangan abaikan suara Tuhan.
Karena Tuhan selalu berbicara kepada kita melalui firman-Nya, melalui hamba-hambanya, melalui nabi-nabinya, juga melalui suara hati Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan akan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus itu paling tidak memiliki tiga ciri. Yang pertama, orang yang bertumbuh itu biasanya memiliki tiga ciri. Yang pertama adalah bertumbuh secara biologis. Orang yang bertumbuh itu biasanya pertama dilihat adalah bertumbuh melalui fisiknya, biologis. Contoh 10 tahun lalu berat badan kita 40 kilo. Ini contoh. 40 tahun lalu atau 10 tahun lalu badan kita 10 kilo. Tetapi 10 tahun kemudian berat badan kita 73 tahun, 37 kilo. Saya ulangi ya. Contoh 10 tahun lalu berat badan kita 40 kilo. Tetapi 10 tahun lagi kemudian berat badan kita sudah 73 kilo. Dulu pakai celana nomor 27 tidak masalah. Sekarang harus nomor 40, harus nomor 37. Itu pun kadang kurang. Kenapa demikian? Karena itu yang namanya bertumbuh secara biologis, fisik. Dulu masih imut-imut, sekarang amit-amit. Dulu imut-imut, sekarang menggemaskan. Dulu kecil imut-imut, makin tua makin menggemaskan. Dulu pakai baju apa saja aman. Sekarang lihat perut itu macam 3 tangga. Itu namanya bertumbuh secara biologis. Ini yang pertama, ciri orang yang bertumbuh itu pertama, bertumbuh secara biologis. Tapi yang kedua adalah bertumbuh secara psikologis. Nah, bertumbuh secara psikologis tidak ada kaitannya dengan usia dan berat badan. Jadi kalau orang bertumbuh secara psikologis tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya itu dengan usia dan berat badan. Usia kalau 40 tahun tapi tukang tersinggung, usia 30 tahun tapi tukang marah-marah, marah kok, terus marah, suka sekali marah, terus marah. Ini namanya tidak bertumbuh secara psikologis. Jadi bertumbuh psikologis tidak ada kaitannya dengan umur dan juga berkaitan dengan berat badan. Ini yang kedua. Ciri yang ketiga, yaitu orang yang bertumbuh itu biasanya dicirikan dengan bertumbuh secara iman. Jadi yang pertama bertumbuh biologis, yang kedua adalah bertumbuh psikologis, yang ketiga adalah bertumbuh secara iman. Bertumbuh secara iman tidak ditentukan oleh banyaknya kita bersekutu.
Berapa lama kita menjadi orang Kristen? Berapa lama kita melayani? Saya selalu menggambarkan contoh orang yang bertumbuh iman. Misalnya, anak usia 3 tahun kita suruh angkat beban 10 kilo. Apakah bisa? Tidak bisa. Kalau anak usia 3 tahun kita suruh angkat beban 10 kilo, tidak bisa. Tetapi kalau 17 tahun kemudian usianya menjadi 20, apakah bisa dia mengangkat beban 10 kilo? Bisa tidak? Kalau orang usianya 20 tahun dan angkat beban 10 kilo, bisa? Bisa. Yang berubah itu apa? Yang berubah itu apa? Usianya. Bebannya masih sama tapi usianya berubah. Dulu 3 tahun gak bisa ngangkat beban 10 kilo, sekarang 20 tahun bisa ngangkat beban 10 kilo. Yang berubah adalah fisiknya, kekuatannya. Jadi orang yang bertumbuh iman itu tidak berbicara tentang kurangi beban saya, tetapi berbicara tentang kuatkan bahu saya untuk saya bisa mengangkat beban itu. Jadi iman berbicara tentang bukan semuanya mudah, tetapi diberi kemampuan untuk bisa menghadapi segala sesuatu. Itu namanya bertumbuh secara iman. Jadi kalau usianya 20 tahun dan mengangkat beban 10 kilo dan merasa tidak bisa, itu bukan iman. Usia 20 sanggup untuk mengangkat beban 10 kilo tapi merasa tidak sanggup, ini namanya bukan iman dan tidak bertumbuh sama sekali. Nah, coba pikir Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita yang punya pertumbuhan iman yang macam anak kecil tadi. Seringkali ketika kita mengalami persoalan, selalu yang kita ingin, Tuhan kalau boleh angkat beban ini daripadaku. Tuhan gak mungkin angkat beban itu. Yang harus diminta adalah Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri aku bahu yang kuat untuk aku menghadapi itu. Yang berubah itu bukan bebannya, tapi kitanya yang harus berubah. Kitanya yang harus berubah. Orang yang bertumbuh iman tidak mungkin meminta beban yang ringan. Orang yang bertumbuh iman tidak mungkin meminta masalahnya berlalu atau masalahnya berubah, tapi ia minta Tuhan supaya diberi bahu yang kuat untuk menghadapi setiap persoalan, setiap beban yang dihadapi. Saudara sedang punya masalah? Saudara sedang punya masalah? Gak usah dijawab, karena aku tengok wajah ibu, bapak-bapak, wajahnya penuh dengan banyak masalah. Apa sebenarnya definisi masalah? Masalah adalah kesenjangan antara harapan, antara impian dan kenyataan. Itu masalah. Ada kesenjangan antara impian, ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Itu masalah. Harapannya adalah punya mobil 10, nyatanya sepeda ontel yang ada.
harapannya adalah punya penghasilan 10 juta, 20 juta satu bulan. Kenyataannya penghasilannya cuma 2 juta. Itu masalah. Jadi masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapannya menikah usia 25 tahun. Kenyataannya sudah 30 tahun. Belum menikah. Itu masalahnya. Jadi antara harapan dan kenyataan tidak sinkron, menimbulkan masalah. Masalah selalu ada, tetapi cara menyelesaikan masalah seringkali menjadi masalah. Paham maksud saya? Masalah itu selalu ada, tapi cara menyelesaikan masalah itu yang seringkali jadi masalah. Orang yang bertumbuh iman tidak pernah berdoa meminta supaya masalahnya berubah, tetapi ia meminta supaya dirinya yang berubah. Orang yang bertumbuh iman tidak pernah berdoa minta masalahnya berubah, tetapi dirinya yang berubah. Itu teorinya jelas. Engkau tidak bisa mengubahkan sesuatu kalau dirimu sendiri belum berubah. Engkau tidak bisa mengubah orang untuk bisa antri, tertib antri, kalau engkau sendiri belum bisa antri. Itu teori jelas. Kalau kita mengubahkan sesuatu, yang berubah bukan orang lain, bukan situasinya, kita yang harus berubah. Jadi seringkali kalau kita punya masalah, kita minta Tuhan ubah masalahnya. Gak bisa Tuhan ubah masalahnya. Kitanya harus berusaha berubah untuk bisa menghadapi masalah itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah 3 ciri orang yang bertumbuh. Yang pertama bertumbuh biologis, yang kedua bertumbuh psikologinya, yang ketiga adalah bertumbuh imannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat yang kita baca tadi atau ayat firman Tuhan yang kita baca ditulis oleh Rasul Petrus. Ia tujukan kepada orang-orang Kristen yang ada di Asia Kecil, karena mereka sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan yang cukup hebat. Apa pergumulan yang mereka sedang alami? Yaitu mereka sedang bergumul tentang pengenalan akan identitas mereka sebagai orang Kristen. Kami ini sudah percaya kepada Yesus, kami ini sudah percaya kepada Kristus, kok kami dianiaya? Lebih enak kalau kita tidak percaya, kan kita tidak dianiaya. Di saat yang sama mereka tinggal di daerah Asia Kecil, kalau wilayah sekarang itu namanya Turki. Tapi sayang sekali di daerah Turki sekarang hampir-hampir tidak ada gereja. Di saat mereka percaya kepada Kristus, justru masalahnya makin banyak. Lebih enak dong kita nggak percaya kepada Kristus. Dan mereka kehilangan identitas, meragukan diri, masih mau ikut Tuhan atau tidak, mau percaya Yesus atau tidak. Di tengah-tengah situasi pergumulan yang hebat itu, Petrus menulis surat ini dan tujukan kepada mereka. Engkau sedang mengalami persoalan yang berat, engkau sedang mengalami penganiayaan, imanmu sedang terguncang, ada banyak hukum-hukum yang ada di sekitarmu yang membuat engkau mungkin saja mulai melupakan Tuhan dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tapi aku mengirim surat ini untuk mengingatkan kamu, meskipun engkau sedang menderita, engkau sedang dianiaya,
ada dua hal yang harus engkau lakukan, dan itulah catatan teks kita hari ini mengajari kita tentang ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, bertumbuh dalam kasih karunia. Engkau memang sedang mengalami persoalan banyak, tetapi aku mengingatkan kamu supaya dalam situasi itu pun engkau harus bertumbuh dalam hal yang pertama, yaitu bertumbuh dalam kasih karunia. Perhatikan ayat 18 bacaan kita. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Engkau memang sedang menderita, tetapi kau harus bertumbuh di dalam kasih karunia. Saudara-saudara, bersekutu belum tentu mengasihi. Garis bawah ini, bersekutu belum tentu saling mengasihi. Lalu apa itu kasih? Apa yang Bapak Ibu tahu tentang kasih? Semua kita bisa punya definisi kasih yang berbeda-beda, tapi pagi ini saya mau sampaikan satu definisi kasih yang mungkin berbeda dengan apa yang Bapak Ibu pahami. Kasih adalah kebaikan yang tak terpatahkan oleh apapun dan tidak berubah oleh kebencian apapun. Saya mengulangi, kasih adalah kebaikan yang tidak terpatahkan oleh apapun, kebaikan yang tidak terpatahkan oleh apapun, tidak berubah oleh kebencian. Rujukannya jelas, Yohanes 3 ayat 16. Bapak Ibu ingat Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya begini, apakah Tuhan mengasihi dunia? Apakah Tuhan mengasihi dunia? Coba jawab, apakah Tuhan mengasihi dunia? Tidak ada orang di sini. Apakah Tuhan mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan? Pertanyaan pertama tadi, apakah Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Allah? Susah jawabnya. Yang pertama, apakah Allah mengasihi dunia? Makasih. Apakah dunia mengasihi Allah? Lalu kalau dunia tidak mengasihi Allah, apakah Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah Allah membenci manusia? Itulah definisi kasih, kebaikan yang tak terpatahkan oleh apapun. Kasih adalah kebaikan yang tak terpatahkan oleh apapun, termasuk kebencian sekalipun. Jadi kalau Allah mengasihi manusia, manusia tidak mengasihi Allah, tetapi Allah tetap mengasihi manusia. Berarti kasih itu tidak berbicara kalau yang baik harus dibalas dengan yang baik. Sekalipun tidak baik, harus tetap baik. Berarti kasih Allah tidak terpatahkan. Allah mengasihi dunia, meskipun dunia tidak mengasihi Allah, Allah tetap mengasihinya. Bahkan Allah tidak membenci akan dunia. Karena itu dia beri anaknya jadi manusia untuk selamatkan dunia. Saudara-saudara,
yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa hukum Taurat itu ada 10. Bapak Ibu ingat semua? Di dalam Keluaran pasal 20 hukum Taurat itu ada 10. Kemudian hukum Taurat itu dijabarkan dalam 613 pasal. Jadi hukum Taurat ada 10 dijabarkan dalam 613 pasal. Dari 613 pasal dirincikan lagi dari lebih dari 6.600 ayat, aturan-aturan yang harus ditaati oleh manusia. Jadi 10 hukum dijabarkan dalam 613 pasal. Dari 613 pasal dibuat lagi aturan yang begitu banyak, 6.600 lebih, mengatur seluruh hidup manusia. Tetapi oleh Yesus disimpulkan dengan 2 kalimat: kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Dari 2 kalimat ini kemudian hanya muncul cuma 1 kata, yaitu apa? Kasih. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan 10 hukum Taurat, 613 pasal, 6.600 sekian aturan-aturan yang ada di dalamnya. Dari sekian banyak aturan yang harus diikuti oleh Yesus, hanya 2 kalimat: kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Tapi dari 2 kalimat itu hanya ada 1 kata yang paling penting, yaitu apa? Kasih. Itu sebabnya memang kita harus bertumbuh di dalam kasih. Kita harus bertumbuh dalam kasih. Kasih itu membuat kita dekat. Kasih itu membuat kita rindu bertemu. Kasih itu membuat hati kita berkobar. Itulah kasih. Saya ingin membawa kita untuk memahami tentang kasih lebih dalam di dalam 1 Korintus pasal 12. Suatu kali Paulus menerima informasi dari keluarga Chloe bahwa ada masalah, ada perpecahan yang sedang terjadi di jemaat di Korintus. Chloe mengabarkan kepada Paulus bahwa ada masalah di sana dan jemaat sedang terpecah. Nah, jemaat terpecah ini karena 2 hal. Yang pertama adalah jemaat suka pilih-pilih pelayan. Ini yang pertama. Itu yang terjadi dalam 1 Korintus pasal 12. Chloe menginformasikan kepada Paulus bahwa ada sedang dalam jemaat di Korintus sedang ada masalah. Yang pertama adalah jemaat suka pilih-pilih pelayan. Sebagian jemaat senang seperti Paulus yang sekali berkhotbah 4-5 ribu orang bertobat. Tapi di saat yang sama sebagian jemaat lebih senang dengan Apolos, karena kalau Apolos berkhotbah, waktu dia menggali firman Tuhan 4-5 jam, orang tertarik, orang senang. Jadi dalam jemaat Korintus ada 2 kelompok jemaat, yang satu pro Paulus, yang satu pro Apolos. Paulus dan Apolos tidak tahu, tapi jemaat sedang pro. Jemaat sedang berkelompok. Apakah jemaat di sini suka pilih-pilih pelayan? Siapa yang berkhotbah? Siapa yang melayani? Lihat warta jemaat, siapa yang bawa firman minggu depan? Semangat, cepat siap, cepat pulang. Kalau si A yang mimpin pujian, wah semangat kita. Kalau si B yang pimpin pujian, nggak semangat kita. Kalau ada jemaat yang pilih-pilih pelayan, aku mau melayani kalau WL-nya si A.
Aku mau melayani kalau singersku ini. Ada yang pilih-pilih? Kalau si A yang khotbah enak, cocok. Kalau si B yang khotbah mengantuk, suaranya pelan, bikin ngantuk, suara gak jelas. Di Pemasmur ada yang begitu? Ada? Pakai baju apa dia? Duduk di mana dia? Hah? Di Pemasmur ada begitu? Suka pilih-pilih pelayan? Pakai baju warna apa dia sekarang? Hah? Duduk di mana dia? Sudut? Banyak sudut ini. Tergantung ditarik sudutnya, segi 8, segi 4, semua. Jadi di sini nggak ada yang pilih-pilih pelayan. Amin. Ini yang masalah pertama. Chloe memberi informasi kepada Paulus bahwa jemaat sedang terbelah dua. Masalah yang pertama adalah milih-milih pelayan. Ada yang pro Paulus, ada yang pro Apolos. Satu bilang pelayan yang baik itu kalau sekali berkhotbah banyak orang bertobat. Ini baru pelayan. Jadi jemaat senang dengan orang yang begini, pelayan yang model begini. Tapi sebagian jemaat pro Apolos, harus seperti Apolos, dia khotbah meskipun 4 jam 5 jam, buat kita tidak ngantuk, mata tetap melek mendengar. Ini baru pelayan yang hebat. Ini masalah pertama di Korintus. Masalah yang kedua adalah apa? Mereka suka membanding-bandingkan karunia. Jadi masalah pertama adalah suka memilih-milih pelayan. Yang kedua adalah membanding-bandingkan karunia. Karena itu Paulus menulis bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus pasti diberi karunia. Karunia-karunia itu diberi kepada manusia dibagi dalam 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang bersifat motivasi. Kelompok karunia yang bersifat motivasi. Tetapi yang kedua adalah kelompok yang bersifat apa? Yang bersifat manifestasi. Kelompok yang bersifat motivasi seperti apa? Berkhotbah, mengajar, bernubuat, beriman. Ini adalah karunia dari Roh Kudus yang bersifat memotivasi. Tetapi yang kedua adalah karunia yang bersifat manifestasi, seperti berbahasa roh, menyembuhkan. Karunia menerjemahkan bahasa roh, buat mujizat, buat kesembuhan. Ini adalah karunia yang bersifat manifestasi. Tetapi jemaat di Korintus tidak memakai semua karunia yang ada pada mereka untuk saling membangun jemaat satu dengan yang lain, tetapi justru dipakai untuk saling membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Itu sebabnya Paulus berkata, kamu seperti anak-anak, belum cocok makan makanan keras, susulah yang cocok bagi. Di Pemasmur ada yang begitu, sudah membanding-bandingkan kelebihannya, sudah menganggap dirinya lebih pandai, lebih hebat dari yang lain. Jika engkau masih melakukan itu, engkau masih kanak-kanak, minumanmu masih susu. Meskipun sudah tua, sudah ubanan, masih kanak-kanak. Itu sebabnya di akhir daripada 1 Korintus pasal 12 Paulus berkata, ada karunia yang paling utama dari semua itu,
Apa karunia itu? Kasih. Maka Bapak Ibu lihat dalam 1 Korintus pasal 13. Paulus mulai menjelaskan tentang karunia yang utama itu, yaitu kasih. Sebelum Paulus menjelaskan tentang apa itu kasih, mulai ayat 4 sampai ayat 7, ayat 1 sampai ayat 3, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Apa yang dikatakan? Paulus berbicara tentang 3 hal. Boleh ditampilkan 1 Korintus, ini mati ya, sengaja ya. Oh ya, karena oke. Bapak Ibu coba lihat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Apa yang dikatakan di sana? Boleh seorang membacakan untuk kita? 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Boleh bacakan untuk kita dengan suara yang keras? Siapa? Dari 3 ayat itu Paulus sebenarnya bicara tentang apa itu kasih yang lebih sederhana. Karunia utama yaitu kasih. Yang pertama apa yang dikatakan oleh Paulus? Sekalipun engkau tahu semua bahasa manusia, bahkan termasuk bahasa malaikat sekalipun, tetapi kalau engkau tidak punya kasih, engkau seperti gong yang gemerincing, nyaring bunyinya, tapi sia-sia. Itu yang pertama. Meskipun engkau tahu semua bahasa, termasuk bahasa malaikat, tapi kalau kau tak punya kasih, tong kosong, nyaring bunyinya. Yang kedua, sekalipun engkau punya iman yang sangat kuat untuk memindahkan gunung, tetapi kalau engkau tidak punya kasih, engkau tak ada gunanya. Imanmu luar biasa, tapi nggak ada kasih, nggak ada gunanya. Yang ketiga, sekalipun engkau orang yang sangat baik, murah hati, suka memberi, bahkan engkau memberi dirimu untuk dibakar sekalipun, tapi kalau engkau tak punya kasih, nggak ada faedahnya. Berarti kebaikan yang kau lakukan nggak ada gunanya. Mulai ayat 4 sampai ayat 7, 1 Korintus 13, Paulus mulai mendefinisi kasih. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, dan seterusnya. Saya tidak mau membahas itu semua, tapi saya hanya membahas yang paling penting, yaitu kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Kalau kita mau bertumbuh bersama-sama dalam segala hal, maka yang harus kita miliki adalah sabar. Kalau kita mau bertumbuh dalam keluarga kita, kita mau bertumbuh dalam pelayanan kita, kalau kita mau bertumbuh dalam rumah tangga kita, kalau kita mau bertumbuh dalam komunitas kita, kalau kita mau bertumbuh dalam lingkungan kita, dan dimanapun kita ada, kita perlu sabar. Orang-orang di pemazmur sabar-sabar? Amin. Orang-orang di pemazmur ini sabar-sabar? Amin. Sabar-sabar semuanya ya. Coba lihat kiri kanannya, sabar gak?
Ayo. Bangun keliling dan jumpai 5 orang, katakan sabar ya. Ayo. Jumpai 5 orang. Jumpai 5 orang. Ayo, bapak-bapak bangun. Salaman 5 orang, katakan sabar ya. Ayo. Ayo. Salam, ketemu 5 orang. Sabar ya. 5 orang jumpai. Kalau ada yang tidak sampai 5 berarti dia belum sabar itu. Udah? Ada yang lebih dari 5? Hah? Ada yang lebih dari 5? Lebih. Ada yang cuma 1? Hah? Ada yang cuma 1? Ada yang cuma 1? Itu tandanya orang yang kurang sabar itu. Kalau nggak bergerak sedikit itu tandanya nggak sabar itu. Jadi kalau kita mau bertumbuh bersama-sama dalam rumah tangga kita, dalam komunitas kelompok sel kita, dalam gereja kita, dimanapun kita, yang harus kita miliki itu apa? Sabar. Sabar dalam Alkitab itu bukan berbicara tentang kapan selesai khotbahnya. Sabar dalam Alkitab itu tidak berbicara kapan pulangnya. Gak ada kaitannya dengan itu. Dengar baik, sabar dalam Alkitab berkaitan dengan 2 hal. Kalau kita mau bertumbuh di komunitas kita dimanapun kita berada, yang harus kita miliki adalah sabar. Dan kalau kita mau sabar, Alkitab katakan sabar di dalam Alkitab berkaitan dengan 2 hal. Yang pertama adalah sabar terhadap situasi. Coba katakan sama-sama, sabar terhadap situasi. Sekali lagi, sabar terhadap situasi. Alkitab katakan kita harus sabar terhadap segala situasi. Kadang-kadang ada situasi tertentu yang kita tidak suka di dalam pelayanan. Tapi firman Tuhan bilang apa? Sabar. Kadang-kadang ada penderitaan, ada kesulitan-kesulitan dalam komunitas kita, dalam situasi hidup kita. Mungkin kita sudah berdoa bertahun-tahun, Tuhan tidak pernah jawab. Firman Tuhan bilang apa? Sabar. Mungkin engkau berkata, banyak sekali tanggung jawabku, bebanku, pundakku begitu berat untuk menahan semuanya. Rasanya mau lari saja. Rasanya aku mau off dalam pelayanan. Rasanya aku malas lagi berdoa. Firman Tuhan katakan sabar. Mungkin engkau sudah berdoa terlalu lama dan Tuhan belum jawab. Firman Tuhan bilang sabar. Ini yang pertama, sabar terhadap situasi. Ada banyak situasi dalam hidup kita yang kadang kita sendiri tidak mengerti. Satu belum selesai datang lagi, belum datang selesai datang lagi 5. Ada banyak sekali situasi yang kita hadapi. Tapi firman Tuhan katakan sabar. Ini yang pertama. Alkitab katakan sabar itu berkaitan dengan segala situasi. Yang kedua, sabar terhadap orang. Ayo katakan sama-sama, sabar terhadap orang. Kita harus sabar tentang situasi, tetapi yang kedua adalah sabar menghadapi orang.
Di sekitar kita ada banyak orang-orang yang menjengkelkan. Dan karena itu firman Tuhan katakan apa? Sabar. Ada tetangga yang menjengkelkan, firman Tuhan bilang apa? Sabar. Ada istri-istri yang terlalu menjengkelkan, firman Tuhan bilang apa? Sabar. Ada suami-suami yang menjengkelkan, firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Sabar. Ada mertua yang menjengkelkan, firman Tuhan bilang apa? Sabar. Ada anak-anak yang susah dibilangin, menjengkelkan, firman Tuhan bilang apa? Sabar. Sabar terhadap orang. Ada pelayan yang menjengkelkan, ada pemain musik yang menjengkelkan, ada pemimpin pujian yang menjengkelkan, singer yang menjengkelkan, majelis yang menjengkelkan, pendeta sekalipun yang menjengkelkan. Firman Tuhan bilang apa? Sabar. Jadi kita bisa bertumbuh kalau kita sabar satu dengan yang lain. Tanpa kasih kita tidak bisa bertumbuh. Tanpa kasih keluarga tidak bisa bertumbuh. Tanpa kasih gereja juga tidak bisa bertumbuh. Ini yang pertama. Mari bertumbuh dalam kasih karunia. Apakah saya orang yang punya kasih? Apakah saya gunakan semua karunia yang Tuhan beri dengan baik? Saya suka pilih-pilih pelayan. Saya suka membanding-bandingkan kelebihanku dengan orang lain. Apakah saya orang yang sabar? Pikirkanlah itu. Itu sebabnya dalam 1 Korintus, Filipi 4 ayat 8, semua yang benar, semua yang mulia, suci, pikirkanlah semuanya itu. Ini yang pertama. Orang yang bertumbuh harus punya kasih. Yang kedua, kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, saya hanya mau meringkas yang paling penting dalam bertumbuh dalam Tuhan, yaitu bicara tentang menjaga kekudusan. Mengenal Tuhan, yang paling utama dalam pengenalan akan Tuhan itu apa? Hidup kudus. Ada hal yang sangat penting dalam pengenalan akan Tuhan, yaitu hidup kudus. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Yang kudus tidak bisa bersatu dengan yang gelap. Yang kudus tidak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Yang gelap tidak bisa bersatu dengan yang terang. Orang yang terang di tempat terang, apakah bisa melihat orang yang ada dalam kegelapan? Orang yang di tempat terang, apakah bisa melihat orang yang ada dalam kegelapan? Apakah orang di tempat kegelapan bisa melihat orang yang ada di tempat yang terang? Biasanya orang di tempat terang tidak bisa melihat yang kegelapan, tapi di tempat gelap bisa melihat yang ada di tempat yang terang.
itu berarti antara terang dan gelap tidak bisa bersatu. Maka hendaklah engkau dan saya jadi orang-orang yang memiliki terang Kristus, hidup kudus. Kita di tempat terang tidak bisa melihat orang di tempat gelap, tapi orang yang di tempat gelap begitu lihat kita transparan. Maka jangan heran kalau engkau ikut Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan banyak yang mengejek engkau. Semakin engkau setia sama Tuhan, orang di sana terus mengejek engkau karena engkau transparan, engkau dilihat semua. Tapi engkau kesulitan untuk melihat dia sebenarnya karena dia tidak pernah menunjukkan jati diri pribadinya seperti apa. Jadi kalau kita sudah di tempat yang terang, jangan lagi ke tempat yang gelap. Jadi kalau kita melayani tetapi tidak bisa menjaga kekudusan, itu namanya aktivitas pelayanan, aktivis pelayan. Rajin melayani tetapi tidak hidup kudus, itu namanya aktivis. Sibuk dengan jadwal, saya ini bisa berkhotbah setiap hari, tetapi bisa juga tidak hidup kudus. Ini pemain-pemain musik ini bagus-bagus ini, WL singersnya bagus-bagus, pengkhotbahnya bagus-bagus, tapi pertanyaannya adalah, apakah engkau yang sudah melayani sudah menyatu dengan Tuhan? Seluruh jemaat pemazmur yang rajin beribadah, apakah sudah menyatu dengan Tuhan? Maka jaga kekudusan hidup. Saudara mungkin rajin berdoa, rajin beribadah, rajin berbuat baik, rajin bersedekah, semua ibadah ikuti, mulai dari sekolah minggu sampai kebaktian lansia, mungkin ikut semua. Tetapi kalau engkau tidak menyatu dengan Tuhan, semuanya tidak ada artinya. Suatu saat saya diundang melayani di sebuah tempat. Jadi, yang melayani luar biasa. Ada anak-anak muda yang melayani, ada bapak-bapak yang melayani, luar biasa pelayanan hari itu. Tapi yang menarik adalah siap melayani. Begitu semua siap melayani, dan begitu saya naik dan saya mau berkhotbah, maka kulihat anak-anak muda ini, bapak-bapak ini semua sudah keluar dari gereja. Ada yang pergi cari makan, ada yang duduk merokok, ada yang duduk ngobrol, ada yang pergi beli macam-macam, siapkan jualannya. Saya lirik kiri kanan, mana yang tadi ini? Gak ada. Begitu selesai ibadah, yang tadi hilang itu masuk dalam tempat ibadah dan mulai foto-foto, selfie, buat di story, posting di Facebook, sudah siap melayani, sudah siap ibadah. Apakah itu yang namanya ibadah? Itu berarti engkau datang kepada Tuhan, engkau mungkin sudah melayani, tapi engkau belum menyatu dengan Tuhan. Itu namanya engkau belum bertumbuh di dalam Tuhan. Ada orang yang pandai menyanyi tapi tidak mau melayani. Tapi tunggu dulu ada event-event, kalau boleh dia nyanyi terus. Diminta untuk melayani tidak mau, suaranya bagus tapi tidak mau melayani. Tapi tunggu Natal dulu, nanti mau persembahan pujian terus menerus. Itu namanya karunia makan puji.
Jadi kalau Tuhan kasihmu suaramu bagus, persembahkan kepada Tuhan dan menyatulah dengan Tuhan. Ingat, tanpa kekudusan kita tidak menyatu dengan Tuhan. Jadi penting sekali untuk kita bertumbuh dalam kasih, kekudusan, dan relasi yang baik dengan Tuhan. Akhir daripada renungan ini, mari bertanya dalam hatimu, kasih seperti apa yang Anda miliki? Kasih seperti apa yang Anda miliki? Tadi saya mendefinisikan kasih. Kasih adalah kebaikan yang tak terpatahkan. Kasih adalah kebaikan yang tak terbantahkan oleh apapun, termasuk kebencian. Karena Allah mengasihi manusia, manusia tidak mengasihi Allah, tapi kasih Allah tidak berubah. Allah tidak pernah membenci manusia. Kasih apa yang sedang Anda miliki? Sesabar apa Anda saat ini? Yang ketiga, sudahkah Anda di tempat yang terang? Ataukah minggu Anda di tempat terang, Senin sampai Sabtu Anda di tempat gelap?